kita sore hari ini. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Teguh Ridwan MAG yang merupakan pengasuh Ma'had Al-Jam'iyah UIN 1 Tulungagung. Kita sapa. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Manggilnya Yai apa Prof ya, ini enaknya? Monggo lah. Baik, Pak Prof begitu nggih. Masya Allah. Kabar sehat, kabar baik nggih? Alhamdulillah. Gimana sehat. awal puasa, aktivitasnya sudah padat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Ya. Dan kali ini hadir di Assalam nggih. Ya. Masya Allah. Baik, tema kita sore hari ini Pak Prof adalah Ramadan selalu dirindukan. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang hadir nih, Bu. Dalam. Ibu pada rindu nggak sama Ramadan? Rindu aja atau rindu banget? Banget apa banget? Masya Allah. Alhamdulillah sudah masuk Ramadan kita ya. Dan tentunya pemirsa yang di rumah juga pada rindu berat. Tapi ngomong-ngomong nih Prof, ngapunten, kenapa tema ini perlu kita angkat? Baik, terkait dengan rindu. Jadi ini satu hal yang istimewa. Iya. Untuk kerinduan itu sesungguhnya adalah merupakan aktivitas batiniah kita, gitu, hal yang tidak nampak tetapi bisa dirasakan. Nah, untuk merasakan sebuah kerinduan ini tentunya kita harus mengenal apa yang dirindukan. Jadi setiap kita tidak mungkin bisa merasakan rindu tanpa mengenal itu Ramadan. Betul sekali. Jadi, ya. Masya Allah. Jadi nanti baik. insya Allah kita bicarakan tentang posisi Ramadan supaya kita ini benar-benar mengenal bulan ini, bulan Ramadan ini. Baik, jadi lebih mengenal Betul. sehingga kerinduan itu Iya. semakin mendalam. Iya, Nggih. iya. Baik, langsung saja seperti apa itu ya? Baik. Nggih. Untuk menggapai sebuah kerinduan tentunya memang kita harus mengenal terlebih dahulu. Untuk mengenal Ramadan tentu kita juga harus melihat sekaligus mengkaji tentang apa yang diberitakan oleh Tuhan terkait dengan Ramadan itu. Nah, oleh karenanya ini kita bisa langsung menelaah ayat ke-183 Baik. dari surat Al-Baqarah. Surah itu. Al-Baqarah Ya, 183. Monggo yang sudah siap baca, Saya kira bisa. silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Silakan terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana ini maksudnya ya? Iya. Dari ayat ini 183 surat Al-Baqarah ini Allah Ta'ala telah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan, furido, kami wajibkan kepada kalian semua untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, umat-umat sebelum Muhammad, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini sesungguhnya kita bisa menarik pelajaran bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana setiap umat Muhammad ini diwajibkan untuk melaksanakan asyam atau puasa. Nah, apa itu siam? Itu kita harus pahami. Baik. Jadi yang namanya siam itu kalau dalam bahasa Jawa itu dikatakan sebagai ngempet. Ngempet Bu ya. Ngeker. Jadi, ya ini. Ngeker. Ibu tahu ngeker kenapa ya? Ngeker menahan. Ngeker menahan. Ya, baik. menahan. Nah, apa yang harus ditahan itu apa sesungguhnya? Nah, untuk memahami apa yang harus ditahan di bulan Ramadan ini,
tidak lain adalah segala perbuatan yang buruk, segala perbuatan yang jahat. Itu yang harus ditahan. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini berbeda dengan 11 bulan yang lain. Saya kasih contoh yang konkret. Kalau di 11 bulan selain Ramadan, itu setiap kita, jika kita misalnya dijahati oleh orang lain, misalnya dicubit misalnya, dicubit. Ini kemudian kita membalas cubitan itu dengan tingkat kadar cubitan yang sama, maka itu sah dan boleh dalam agama. Itu untuk 11 bulan yang lain. Tetapi khusus di bulan Ramadan, saat kita itu dijahili oleh orang lain, misalnya dicubit tadi itu, maka kita tidak diperbolehkan untuk membalas cubitan itu. Bahkan perintahnya, jadi di saat bulan Ramadan, maka harus kamu katakan, ini so'imun, saya sedang melaksanakan puasa. Maka saya tidak mau dan memang saya dilarang untuk kemudian membalas cubitan itu. Baik, kalau balas nyubitnya setelah maghrib gimana ya? Biarpun setelah maghrib, karena yang namanya bulan Ramadan, bulan Ramadan itu ya sebulan nutup, sebulan penuh. Artinya apa? Keutamaan bulan Ramadan itu ya sebulan nutup itu, jadi sebulan penuh itu. Jadi bukan hanya ketika kita menahan makan itu sampai maghrib, Baik. Nah, sulitnya kita itu membalas, membalas kepada orang lain ini nyuwun sewu. Ini di tingkat ibu-ibu biasanya, dan seandainya ibu-ibu itu dirasani setengah jam umpamane, itu di luar Ramadan. Itu biasanya membalas rasan-rasan itu 1 jam atau 2 jam kuat. Apa iya, Bu? Kuat itu. Itu kalau di luar sini mungkin begitu ya. Tetapi khusus di bulan Ramadan ini kita dilarang untuk memberi balasan kejahatan tadi. Artinya memang kita benar-benar ngempet tadi, menahan tadi. Itu yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, Ramadan tadi itu. Dengan berpuasa, ini kalau kita perhatikan, puasa itu merupakan amal ibadah yang mampu mengubah sesuatu yang semestinya itu tidak baik, tidak kita senangi, menjadi sesuatu yang baik dan kita senangi. Jadi coba kita perhatikan, karena puasa ini biasanya setiap kita, ibu-ibu apalagi, ini ketika melihat makhluk yang namanya ulat, tahu Bu nggih, ulat nggih, ulat. Itu menjijikkan. Setiap orang tidak suka, jadi tidak ada siapapun itu. Kalau ditanya dengan hewan namanya ulat itu, saya kira tidak ada seorang pun yang ngacung, saya senang. Saya termasuk hobi binatang ulat, tidak ada saya kira. Tetapi coba perhatikan, ulat itu ketika dia mau mengalami berpuasa, ngentung bahasanya ini, ngentung, maka apa yang terjadi? Dari semula bentuknya ulat itu menjijikkan, gateli itu bahasa Indonesianya apa Bu? Membuat bikin gatal gitu ya, gateli coba ulat. Yang biasanya itu bikin gatal, setelah mau berpuasa maka kemudian berubah bentuknya menjadi kupu-kupu. Nah sekarang kita balik, siapa di antara sing rawuh niki yang tidak suka dengan kupu-kupu? Saya yakin semua akan merasa senang dan ya pokoknya menyukai hewan namanya kupu-kupu. Artinya apa? Artinya dari aktivitas berpuasa itu, dari yang awalnya itu tidak disenangi, ini menjadi sosok sesuatu yang sangat disenangi. Demikian juga keadaan manusia. Jadi di ayat itu jelas-jelas yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Iman itu urusannya hati, nyun sewu ibu-ibu. Jadi belum bisa diukur oleh orang lain.
Tetapi di saat dia sudah melakukan puasa, artinya dia telah mengejawantahkan, keyakinan hatinya dalam bentuk amal ibadah puasa tadi itu. Artinya orang yang melaksanakan puasa ini akan sampai kepada derajat tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Sementara di ayat lain di Al-Hujurat Allah telah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian semua di hadapan Allah yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Nah, ini saya kira rahasia di balik perintah puasa di ayat 183 tadi, Mbak Pala, saya kira. Oke, dan saya Prof, tadi kan disebutkan bahwa ada makna di situ sebagaimana diperintahkan umat-umat sebelum kamu. Ini maksudnya bagaimana ini, Prof? Apakah umat-umat sebelum Rasulullah ini juga puasa begitu? Jadi yang namanya syariat puasa, namanya syariat puasa itu telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi mulai dari Nabi Adam, terus Rasul Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai kepada Nabi Muhammad, semua mendapatkan syariat puasa. Hanya saja bentuk syariatnya itu yang berbeda. Baik, seperti apa? Ada yang kemudian puasanya itu tidak sebulan nutuk, tidak sebulan penuh, begitu ya, tidak sebulan penuh. Ada yang 1 hari puasa, 1 hari tidak, misalnya puasanya Nabi Daud dan seterusnya. Iya. Artinya bahwa syariat puasa yang kemudian diberikan kepada umat Nabi Muhammad ini sepenuhnya ada di bulan Ramadan ini. Baik. Jadi yang paling sempurna barangkali puasanya umatnya Rasulullah ini, secara utuh 1 bulan, Masya Allah. Semoga semuanya dikuatkan, Bu. Nutuk sampai 1 bulan. Amin, Allahumma amin. Baik, Prof. Terkait tadi Ramadan yang selalu dirindukan, tentunya berbeda ya. Kerinduan kita terhadap Ramadan dan rindu kepada makhluk, misalnya makhluk yang lain ini bagaimana ini? Spesialnya atau perbedaannya? Jadi memang setiap kita barangkali semakin kita mengenal Ramadan itu akan semakin kita merasa cinta. Nah, setelah mencintai baru kemudian merasa rindu. Demikian juga terhadap seseorang. Saat kita itu mengenal kepada seseorang, maka terus pengen mengenal lebih dalam. Setelah mengenal lebih dalam, maka kemudian timbullah rasa cinta. Nah, dari rasa cinta itulah kemudian muncul kerinduan. Kerinduan untuk bertemu dengannya. Kan niki sedaya pun pengalaman kan niku kan. Jadi saat kita itu mencintai seseorang, maka kemudian ada keinginan, rasa ingin terus ketemu, terus bersama dan seterusnya. Nah, demikian juga saat kita itu sudah lebih mengenal Ramadan, maka tentunya akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Ramadan. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Ramadan, maka kita harus terus meningkatkan pemahaman kita, pengenalan kita, artinya kita lebih mengenal lebih dalam tentang apa itu Ramadan. Begitu, apa itu Ramadan. Nah, ini pastinya yang ditunggu-tunggu, Ibu-ibu, seperti apa sih supaya kita lebih mengenal Ramadan, begitu kan ya? Sehingga kita selalu menantikan, bahkan 11 bulan rasanya mungkin ingin selamanya bulan Ramadan, begitu ya, Prof? Masya Allah. Nah, tentunya berarti kita ingin apa saja keistimewaan ya, pahala-pahalanya atau ibadah apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Assalam, ayo sinau agama Islam. Monggo manungku puja datang Maha Kuasa, supados sedaya gesang numpak mulya
Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program spesial kita setiap hari Jumat. Apalagi kalau bukan Ayo Sinau Agama Islam. Tentunya kami masih bersama Bapak Profesor Dr. Teguh Ridwan MAG dan kami langsung dari Tulungagung ya, di Ngono Tulungagung. Tema kita sore hari ini adalah Ramadan selalu dirindukan. Nah, tadi ya yang terjedah untuk menumbuhkan rasa kerinduan kita yang mendalam, itu kan perlu kita semakin mendalami, mengenal lebih akrab gitu kan, apa itu Ramadan. Nah, jadi di sini mungkin bisa dijelaskan ya apa-apa spesialnya Ramadan itu sehingga perlu kita rindukan. Monggo. Ya, begini Mbak Mala, Yeah. kita bisa lanjutkan ke ayat yang 185 dari surat baik. Al-Baqarah itu. Yeah. Monggo silakan jamaah yang siap membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يزيد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Allah, moga terjemahnya surah Al-Baqarah 185. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Baik, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memang ayat ini panjang sekali ya, Inge. Monggo penjelasannya langsung. Ya, dari ayat ini 185 itu ditegaskan, dijelaskan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana bulan itu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi dari Sidratul Muntaha, dari Lauh Mahfuz, ini kemudian diturunkan ke langit dunia. Ini secara utuh 30 juz. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah menegaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Dan oleh karenanya maka salah satu amal yang istimewa di bulan Ramadan itu adalah amalan tadarus Al-Quran. Jadi berapa kali kemungkinan kita mampu menghatamkan Al-Quran itu dalam sebulan. Jadi minimal, batas minimal lah, minimal setiap kita itu satu bulan cukup satu kali, artinya 30 juz. Itu satu kali dalam sebulan, itu minimal. Lebih baik lagi ya kira-kira 2 kali sebulan. Lebih baik lagi ya kira-kira
3 kali khatam. Gimana Dan ibu-ibu seterusnya. siap? Dan seterusnya. 3 kali khotaman nggih? Insya Allah. Insya Allah ya Insya mbak Allah. lemes. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi Prof ngapunten nggih. Kan jadi bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an, Betul. sehingga kita Iya. diupayakan untuk maksimalkan baca Quran. Betul. Tapi ngomong-ngomong ngapunten, kan di luar Ramadan itu pun kita sudah biasa ya ibu-ibu nih ya baca Betul. Quran, Betul. khotam Quran. Betul. Nah ini perbedaannya apa nih kita baca khotam di luar Ramadan dan di dalam Ramadan? Betul. Nggih. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini juga salah satu keistimewaannya bahwa Allah Ta'ala itu mengobral pahala. Diobral Apa? gede-gedean ya. Mengobral pahala. Jadi kalau di bulan biasa itu yang namanya fa'inal hasanata bi asyri amsyaliha. Satu kebaikan itu ditulis 10 kalinya. Itu kalau di bulan biasa. Di bulan 10 lain kalinya Ramadan. sampai 700 kalinya. Jadi kalau kita menghatamkan 1 kali di luar Ramadan, Ya. itu berarti kita dianggap menghatamkan 10 kali. Masya Atau Allah. bisa jadi 700 kali. Baik. Itu kalau di luar Ramadan. Di luar Tetapi Ramadan. kalau di bulan Ramadan kata Ya. Allah Ta'ala wa ana adzibi. Jadi bilangannya itu melebihi di bulan yang lain. Jadi, Jadi satu tidak kali terhingga, nggih, Prof, tidak ya? terhingga, tidak terhingga. Maka oleh karenanya di bulan Ramadan ini, di bulan termasuk bulan Al-Qur'an, amalan yang termasuk utama itu adalah tadarus atau tilawah Al-Qur'an. Bahkan tidak hanya itu saja. Baik. Di dalam sebuah hadis Ya. Rasul menegaskan bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia. 4 golongan manusia dirindukan oleh surga. Masya Allah. Iya. Yang pertama itu dikatakan talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi, Amin. Itu dirindukan oleh surganya Dirindukan Allah surga. Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun nanti nyun sewu setiap kita itu sudah di alam barzah, sudah tidak bingung lagi mencari jalan ke surga. Kenapa? Karena surga itu sendirilah yang sudah menjemput orang Masya Allah. yang suka membaca Al-Quran. Amin, Ini amin. talil Quran. Talil Itu salah Quran. satunya. Nggih. Baik, Nggih. Masya Allah. Di samping itu juga yang dirindukan oleh surganya Allah itu juga wasoimi fi Ramadan. Jadi orang yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan Ramadan, itu juga baik. dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Lalu yang dua Bagi lagi apa, sem- Prof? Yang dua lagi wahafidil lisan. Hafidil lisan ini adalah orang yang ngerekso, menjaga, itu tadi, menjaga lisannya. Kemudian yang terakhir wamut imil jian. Wamut imil jian itu adalah orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Nah, orang-orang yang lapar itu ya yang kita ini yang sedang melaksanakan puasa itu kan juga Artinya lapar. memberi takjil begitu. Memberi Prof? takjil itu Baik. juga bagian dari orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Masya Allah. Jadi 4 orang yang dirindukan surga ibu-ibu siapa tadi? Iya. Yang suka baca Baca Quran, begitu nggih Prof. Terus Iya. yang kedua? Yang yang puasa puasa. Ramadan. Yang ketiga? Menjaga lisannya. Yang keempat? Memberi makan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nggih. Tapi melihat wajah-wajahnya insya Allah ini sudah pada dirindukan surga ya Prof ya. Alhamdulillah, saya Amin. punya. Allahumma amin. Masya Allah. Nggih, baik Prof. Kembali Ramadan selalu dirindukan ya. Nah tadi disampaikan bahwa ana ajzibi begitu ya. Ya. Untuk bulan Ramadan Allah yang akan memberikan pahalanya sampai tidak terbilang, terbilang iya, ya, tak saking terbilang. banyaknya. Iya. Nah ini berlaku hanya baca Quran aja atau Iya. semua pahala kebaikan, Prof? Semua pahala kebaikan. Jadi tidak hanya membaca Al-Qur'an saja, Baik. termasuk juga puasanya itu sendiri. Puasanya Iya. sendiri, baik. Maka asyamu junnah wa ana adzibi kata Allah taala. Asyamu junnah. Yang namanya puasa itu merupakan perisai
Tameng kalau bahasa Jawa ya, Tameng. tameng itu sebagai perisai. Perisai dari apa? Perisai dari kita, hawa nafsu kita. Jadi mulai dari nafsu amarah kita yang sering marah-marah, Nggih. itu dengan puasa itu insya Allah. Prof kok ngomong yang sering marah-marah hadapnya ke saya? Nggak enak ya Bu ya. Baik, nggih. Jadi iya antara lain itu. Jadi nafsu Masya amarah, Allah. nafsu yang barangkali kita masih sering marah, itu dengan puasa itu dengan sendirinya pasti akan berkurang marahnya. Jadi Nggih. karena perut Karena jadi, puasa lemas karena begitu puasa nggih, lemas, Bro. iya, Nggih. gitu. Kalau orang Jawa tuh bilang poso itu apa Ibu? Wetenge kempos, awake leso begitu Bro ya. Iya, Jadi iya. nggak bisa marah ya Allah. Jadi Nggih, itu nggih. yang pertama nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu lawamah. Apa itu Bro? Nafsu lawamah itu Nggih. nafsu yang kecenderungannya seperti binatang. Jadi Allah. binatang itu apa ya? Kecenderungan binatang itu mau menang sendiri, gitu. Binatang itu tidak tahu malu, gitu. Rakus dan seterusnya. Ini adalah sikap-sikap kebinatangan. Nah ini dengan puasa ini akan membentengi nafsu lawamah tadi itu. Yang kalau dalam konteks Jawa ini disimbolkan dengan Nggih. kuda berwarna hitam. Kalau amarah tadi itu kuda berwarna merah, itu amarah. Kemudian yang Itu ketiga apa itu maksudnya? Simbol. simbol, iya, simbol begini, apa Mbak Mala ya, Nggih. Mbak Mala ya. Jadi simbol nafsu dalam Jawa itu digambarkan dengan 4 kuda. Dalam Jawa Iya, nggih. Oh, dalam baik. tradisi Jawa itu Nggih. disimbolkan dengan 4 kuda. Kuda berwarna merah, kuda berwarna hitam, kuda berwarna kuning, dan kuda berwarna putih. Yang keempatnya ini dikendalikan oleh Kresna. Kalau jenengan nonton Mahabharata itu ya, Masya Allah, Mahabharata. nggih. Nah itu apa? Itu merupakan 4 dari simbol nafsu itu. Jadi ada amarah, ada Amarah, lawamah. Yang lawamah, ketiga itu nafsu sufi'ah. Nafsu Sufi'ah. sufi'ah. Nafsu sufi'ah itu disimbolkan dengan kuda warna kuning. Ini kecenderungan cinta kepada keduniawian. Jadi suka dengan kendaraan, suka dengan harta benda, emas perak dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nafsu ketenangan. Ini disimbolkan dengan kuda warna putih. Masya Nah, Allah. Nggih, nggih. yang namanya nafsu mutmainnah dalam konteks Jawa itu tetap harus dikendalikan. Kenapa? Karena nafsu ketenangan itu kalau tidak dikendalikan, ini bisa jadi akan menumbuhkan penyakit hati. Penyakit hati itu seperti ini, Mbak Malang. Ya? Baik, ngomong-ngomong penyakit hati, Prof. Iya. Ditahan dulu. Oh, betul. Oh, baik. Karena kita akan Siap. kembali lagi insya Siap. Allah setelah Oke. jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Assalam. Ayo sinau agama Islam. Baik, terima kasih pemirsa TV Jawa Timur. Anda masih setia bersama kami di Assalam. Ayo sinau agama Islam. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, masih di Ramadan yang selalu dirindukan ya. Tadi disebutkan ada beberapa macam nafsu begitu ya. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah, kemudian nafsu sufi'ah gitu, Bro. Kemudian mutmainnah. Kira-kira yang terbaik ini berarti yang mutmainnah nggih, yang diibaratkan tadi kuda berwarna apa, Ibu? Putih, Masya Allah. Baik, nah berbicara nafsu kemudian pahala yang tidak terbilang, kami pernah mendengar nih Prof, bahwa Ramadan itu Allah menutup pintu neraka dan membuka pintu surga begitu ya. Tapi kok kita masih melihat ya Bu ya, ada beberapa yang maksiat, bahkan setelah tarawih itu remaja-remaja kita mengerikan gitu ya. Nah ini berarti di mana setan yang dibelenggu ini Prof? Bagaimana? Baik, terkait dengan apa keistimewaan Ramadan itu ya, hubungannya dengan keistimewaan Ramadan itu lengkapnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Jadi Rasulullah pernah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan
syahrun mubarak. Jadi kata Nabi, telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan, merupakan bulan mubarak. Bulan mubarak. Jadi bulan yang penuh dengan barokah. Barokah itu tazidul khair ba'dal khair maknanya. Jadi selalu tambah kebaikannya. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan amaliyah, segala bentuk amaliyah kita itu dilipat gandakan sedemikian rupa. Bahkan gambaran dari kehebatan Ramadan itu Allah Ta'ala menegaskan la khulufu famis sha'im ahabbu ilayya min tibil misak, bahwa baunya mulut orang yang sedang berpuasa itu yang tentunya tidak enak karena berpuasa, perutnya kosong, itu kata Allah lebih atyabu, lebih harum kata Allah daripada minyak misik. Jadi misik itu minyak yang paling wangi lah, gambarannya seperti itulah. Minyak yang paling istimewa. Itu digambarkan seperti itu. Itu adalah keistimewaan Ramadan. Kemudian di sana ditegaskan, di hadis itu ditegaskan iftaradallahu fihi siyamahu. Allah mewajibkan untuk melaksanakan puasa selama sebulan nutuk gitu, selama sebulan penuh. Tuftahu fihi abwabul jannah. Tadi disebutkan memang di bulan puasa itu juga setiap hari pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tuhlaku wa yuhlaku fihi abwabul jahim. Dan juga pintu-pintu neraka ditutup. Watu ghallu tadi itu yang terakhir. Watu ghallu fihi asyayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Lah ini hubungannya dengan tadi. Kenapa setan-setan ini sudah dibelenggu, tetapi di antara kita masih ada yang melaksanakan maksiat. Nah, ini hubungannya dengan 4 nafsu tadi itu, Mbak Mala ya. Karena dalam diri orang yang sedang puasa, dalam diri kita yang namanya nafsu itu adalah kelengkapan bagi kita untuk menuju Tuhan dan dengan cara yang cepat. Maka ngeten, nafsu itu tidak perlu dimusnahkan. Memang ajarannya tidak dimusnahkan. Karena tanpa adanya nafsu itu kita akan lama sampai tujuan. Tujuan kita kemana? Ilaihi roji'un. Tujuan kita ke Allah. Nafsu itu tetap, hanya itu kemudian dikendalikan. Bukan dimusnahkan. Itu sudah digambarkan itu kalau dalam Mahabharata itu dikusiri oleh Kresna, di mana siapa kesatrianya itu adalah Arjuna. Kalau orang Jawa menyebut Janaka itu ya. Janaka itu ya al-jannah itu. Untuk menuju surga itu tidak lain adalah kita mampu dan harus mau mengendalikan nafsu-nafsu yang tadi itu. Maka kalau kemudian setannya itu ditutup, setannya itu sudah dibelenggu, tetapi manusianya kenapa masih juga berperilaku setan? Karena nafsunya tadi itu. Artinya bahwa proses puasanya, kalau memang masih puasa, sudah melaksanakan puasa, tapi belum mampu mengendalikan nafsu, artinya bahwa puasanya itu sesungguhnya ya belum benar gitu. Ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan. Perlu dipertanyakan ya bagaimana puasanya. Baik, menarik sekali Prof. Kita berikan kesempatan untuk jamaah yang telah hadir di sini untuk bertanya, silakan. Baik, ada Bapak yang dari Majelis Taklim Lansia Putra. Monggo yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarino dari Paguyuban Majelis Taklim Lansia Putra Ngunut Tulungagung. Bertanya Prof, kami lansia dari 75 tahun lebih, umpama merasakan Ramadan itu tidak tutup sampai sore, cuma kuatnya jam 12, sah apa tidak Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Baik, terima kasih pertanyaannya mewakili yang lain. Jadi kayak cucu kita dong ya, kayak anak-anak kita. Puasa sambung begitu maksudnya gimana Prof? Baik, langsung saja. Baik, langsung dijawab. Kita. Pak Sarino tadi ya, Pak Sarino dari Majelis Taklim Lansia Putra. Umurnya sudah lansia lah, udah 73, kemudian secara fisik tidak mampu melaksanakan puasa sampai maghrib. Bagaimana kalau puasanya itu hanya minta sampai diskon, duhur? katanya ada diskon gede-gedean. Sampai duhur. Ya sampai duhur itu artinya ya tidak puasa. Tetapi ngeten, yang namanya lansia itu di ayat 184 surat Al-Baqarah itu juga sudah disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa karena memang umurnya sudah lansia ataupun bekerja yang memang bekerja berat, itu bisa diganti dengan fidyah, bayar denda, bayar fidyah. Bayar fidyahnya berapa itu? Bayar fidyahnya setiap hari memberi makan orang miskin sehari semalam. Jadi kalau kita gambarkan kita gambarkan. Jadi setiap hari kita itu memberi makan orang miskin sebanyak 3 kali makan. Sekali makan itu ya seperempat kilo lah gampangannya begitu. Jadi kalau seharinya berarti harus bayar 3/4 kilo beras. Ya, itu harus berupa berat gitu Prof? Tidak harus beras, yang penting adalah sudah makanan siap saji pokok. boleh nggih? Iya, siap saji juga tidak apa-apa. Jadi setiap harinya harus ngasih 3 kali makan. 3 kali makan untuk 1 orang. Itu sebagai pengganti puasa itu. Jadi mboten puasa mboten napa-napa. Tapi ngapunten Prof, yang dinamakan lansia atau yang boleh dikatakan itu apa tadi? Betul. Itu batas usia berapa atau misalkan itu kan fisik, itu tidak ada ukurannya. Itu tidak ada ukurannya. Baik. Biarpun 15 tahun kalau kemudian sakit-sakitan gitu ya, tidak artinya punya penyakit yang permanen misalnya dan tidak mampu melaksanakan puasa, maka penggantinya ya fidyah itu. Berarti takarannya tidak harus Tidak, tua, tidak. Yang merasa tidak mampu begitu, Prof. Iya. Hanya ini kemudian memang kita harus jujur terhadap diri sendiri. Isih kuat ngaku ora kuat. Nah ini yang tidak boleh kan begitu. Jadi itu harus ukurannya ya kita harus mengukur diri sendiri. Baik. Seperti itu nggih Bapak. Cukup menjawab nggih. Tapi mudah-mudahan kita doakan sehat ya Pak. Fisiknya kuat juga zahir batin untuk menyempurnakan puasanya sampai maghrib ya Pak. Jangan sampai asar doang. Masya Allah. Baik, silakan pertanyaan berikutnya boleh? Dari bapak-bapak lagi, ya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Soim dari Majelis Taklim Jamaah Asyeni. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz. Yang pertama, di saat kita berpuasa, bolehkah kita memberikan obat tetes mata? Yang kedua, apabila kita melanggar aturan puasa, contohnya ghibah, apakah puasa kita diteruskan atau batal? Terima kasih. Ghibah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini pertanyaannya luar biasa ya. Pertanyaannya abot-abot ya. Ya, yang pertama, saat kita puasa bagaimana kalau kita kemudian mengobati mata kita dengan tetes mata kita, ya? Tetes ke mata kita. Ingat bahwa pada hakikatnya mata kita itu bukan bagian dari lubang yang tempat untuk lubang untuk memasukkan sesuatu kan itu. Sesungguhnya tetes mata itu sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Hanya ketika jenengan itu berpaham dan kemudian menggunakan ikhtiyat. Ikhtiyat itu dalam beragama itu hati-hati, ngeten Bang ya.
benar-benar hati-hati menghindari itu. Ya hindari saja tidak apa-apa, tetapi itu tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua tadi soal ghibah. Kita itu sedang melaksanakan puasa sementara kita melakukan ghibah. Ingat, yang namanya ghibah itu satu dosa besar sesungguhnya. Ghibah itu dosa besar. Dan itu sementara di lingkungan kita itu masih sering terjadi. Ghibah itu karena nikmat toh, dosa besar, tapi suguhan ini kadang-kadang malah ya teh, kopi begitu. Ghibah itu, orang ghibah itu luar biasanya itu kan ya. Nah, yang perlu difahami saat kita itu puasa kemudian terlanjur kita itu berbuat ghibah, maka dosa ghibah itu menghapus pahalanya puasa. Jadi kita melakukan ghibah itu dosa puasanya hilang, tetapi puasanya sah. Dan tidak boleh kalau kemudian puasanya dibatalkan gara-gara kita melakukan ghibah. Jadi puasa tetap sampai maghrib, tetapi pahala puasanya inilah yang kemudian batal. Karena jadi artinya sia-sia dong puasanya. Sia-sia, iya puasanya sia-sia. Tetapi dosa kita kan tidak double. Kalau kemudian kita itu membatalkan puasanya, maka dosanya double. Satu, melaksanakan ghibah. Yang kedua, kita tidak melaksanakan perintah Allah berupa melaksanakan puasa. Jadi dosanya jadi double malahan. Tetapi kalau tetap puasanya dilanjutkan, maka puasanya sah, gugur kewajiban puasanya. Hanya pahalanya itu yang tidak. Tapi tetap harus dikodok kah di lain waktu? Tidak perlu. Puasanya tidak perlu dikodok, hanya pahala puasanya itu tadi. Maka harus diistighfari, ya, segera istighfar dengan taubatan nasuh. Ayo yang suka ghibah bapak apa ibu itu nih. Masya Allah, semoga Allah jaga kita semuanya dari hal-hal yang membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Baik Prof, terima kasih. Itu tadi jawabannya Bapak mudah-mudahan cukup terjawab dan menjadikan kejelasan untuk kita semua. Tidak terasa kita terbatas waktu Prof. Padahal pertanyaan masih banyak sekali Ibu-ibu Insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan ya. Dan di penghujung acara ini monggo kesimpulannya. Iya. Terima kasih bahwa setiap kita di saat merindukan puasa, bulan puasa itu memang selalu dirindukan. Oleh karenanya kita harus yang pertama harus mengenal dulu, baru kemudian mencintainya, dan baru kemudian merindukannya. Nah, untuk merindukan Ramadan ini tentu tidak lain adalah kita harus memahami keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah bahwa Ramadan itu adalah bulan Quran, bulan yang penuh dengan barokah, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan juga di bulan Ramadan itu kita semua diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama sebulan penuh untuk menghantarkan kita dari derajat yang semula hanya mukmin semata, tapi kemudian sampai derajat kepada muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Saya kira itu. Boleh ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abada. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ilmunya semuanya, mudah-mudahan manfaat barokah. Baik ibu-ibu semuanya, terima kasih yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan kita pulang mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Dan pemirsa TV Jawa Timur, terima kasih atas kebersamaan Anda. Usailah acara Assalam pada sore hari ini. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Kita tutup bersama subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.